Halo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dengan kami di Tonara Channel. Dalam video ini kita akan membahas tentang materi the test verbal analytical reasoning bagian 1. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, yang belum mengklik like atau subscribe, kami mohon untuk mengklik like atau subscribe sebelum kita memulai pembahasan kita tentang verbal analytical reasoning ini. Terima kasih. Mari sama-sama kita membahas materi verbal analytical reasoning ini. Analytical reasoning merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan membaca, mencerna, menganalisis suatu informasi baik dalam bentuk teks ataupun paragraf, serta memanipulasi informasi data tersebut dan menarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran yang bersifat analisa. Jadi kesimpulan pada penalaran ini tidak didasarkan pada penalaran Lois, tetapi pada penalaran analisa. Jadi berdasarkan informasi, data, kemudian dianalisa dan baru bisa didapatkan kesimpulan. Kita lanjut ke slide berikut ini. Yang perlu diperhatikan dalam tes analytical reasoning adalah penggunaan kata tepat yang mendahului waktu atau posisi yang disebutkan kemudian. Misalnya tepat sebelum, tepat sesudah, atau tepat di atas, atau tepat di bawah, tepat di kiri, tepat di kanan, dan sebagainya. Bentuk soal tes analytical reasoning umumnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama berkaitan dengan waktu. Misalnya antrian, ya. Sebelum, sesudah. Misalnya dalam suatu antrian, Amir sebelum Badu. Ya. Badu sesudah Ani. Kemudian yang kedua berkaitan dengan posisi atau tempat. Di atas, di bawah, di kiri, di kanan, berseberangan, bersebelahan, berhadapan, dan lain sebagainya. Kita langsung saja ke soal verbal analytical reasoning. Pagi ini, Heldi punya rencana dia ingin mengembalikan CD Linux kepada Hardoyo setelah merasakan kelezatan soto daging di Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Solo. Heldi ingin makan 2 pisang goreng hangat di kantin Bu Sumi di dekat kampus UNS Solo. Setelah makan pisang goreng, dia tidak mau minum es teh di kantin Bu Sumi, tapi ingin minum es buah di dekat Stadion Manahan Solo. Sesudah dari Manahan, Heldi menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Kesimpulan: A. Heldi pertama-tama akan pergi ke Jalan Perintis Kemerdekaan. B. Sebelum ke Stadion Manahan, Heldi ingin mengembalikan CD kepada Hardoyo sebab takut terlupa. C. Setelah makan soto, Heldi minum es buah di dekat Stadion Manahan. D. Pisang goreng adalah makanan pertama yang akan disantap Heldi. E. Soto adalah makanan pertama yang akan disantap Heldi.
Untuk jawaban dan pembahasannya kita lihat pada slide berikut ini. Untuk membahas jawaban soal tersebut, kita harus menyusun satu persatu rencana healthy, yaitu sebagai berikut. 1. Makan 2 pisang goreng hangat di kantin Bu Sumi. Kedua, minum es buah di dekat Stadion Manahan Solo. Ketiga, merasakan kelezatan soto daging di Jalan Perintis Kemerdekaan. Keempat, mengembalikan CD Linux kepada Hardoyo. Maka jawabannya adalah D. Pisang goreng adalah makanan pertama yang akan disantap healthy. Kita lanjutkan. Soal nomor 2. Andre adalah adik Nunung. Nina adalah kakak Andre dan lebih muda daripada Nunung. Siapa yang paling tua? 5 opsi jawaban yang diberikan: A. Andre, B. Nunung, C. Nina, D. Nina dan Nunung, E. Tidak dapat ditentukan. Pembahasan. Andre lebih kecil dari Nunung. Maksudnya lebih kecil umurnya, ya, atau lebih muda, ya. Andre lebih kecil dari Nunung. Andre lebih kecil dari Nina. Nina lebih kecil dari Nunung. Berarti jawabannya adalah B. Nunung. Nunung yang paling tua. Soal nomor 3. Doni adalah seorang anak yang sulit disuruh makan. Doni bersedia makan jika sudah dibelikan makanan favoritnya. Jika sudah punya permen coklat, Doni bisa melupakan roti keju. Roti keju lebih disukai Doni daripada es krim, sehingga Doni bersedia menukar es krim dengan roti keju. Kesukaan Doni terhadap es krim sama besarnya dengan kesukaannya terhadap es jus durian. Dan Doni lebih menyukai roti keju daripada mangga arum manis. Makanan paling favorit apakah yang bisa dibelikan ibu untuk Doni agar bersedia makan nasi? Di sini ada 5 opsi jawaban diberikan. A. Roti keju, B. Mangga arum manis, C. Es krim, D. Permen coklat, E. Jus durian. Untuk jawaban serta pembahasannya kita lihat pada slide berikut ini. Oke, jadi berdasarkan informasi yang kita peroleh, ada 3 informasi utama yang kita peroleh. 1, es krim lebih kecil dari roti keju. Roti keju lebih kecil dari permen coklat. Kedua, es krim sama dengan es jus durian. Ketiga, mangga arum manis lebih kecil dari roti keju. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa yang paling besar, ya, atau yang paling disukai oleh Doni adalah permen coklat. Jadi jawabannya adalah D, permen coklat.
Soal nomor 4. Kejujuran S tidak sebaik D. Terkadang M kurang jujur, tapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada D. Dan I sama jujurnya dengan K. D lebih jujur daripada H dan K. Siapakah di antara mereka yang paling jujur? 5 opsi jawaban yang diberikan: A, K, B, H, C, I, D, E, M. Kita langsung kepada pembahasan. Kejujuran S tidak sebaik D. Terkadang M kurang jujur, tapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada D. Jadi kita dapat menuliskan S lebih kecil daripada D. Tetapi karena M lebih jujur daripada D, kita menuliskan S lebih kecil daripada D, lebih kecil daripada M. Kemudian dikatakan pula I sama jujurnya dengan K. Kita menuliskan I sama dengan K. Kemudian pernyataan berikutnya D lebih jujur daripada H dan K. Kita menuliskan H kemudian K itu lebih kecil daripada D. Jadi kalau kita lihat di sini, maka yang jujurnya atau kejujurannya itu paling besar dari di antara SDM, IK, dan H adalah yang paling jujur adalah M. Maka jawabannya adalah E atau M. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sampailah kita kepada soal verbal analytical reasoning nomor 5. Kebetulan soal nomor 5 sampai dengan nomor 10 ini ada dalam satu paket soal ya. Jadi di sini dikatakan bahwa teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal nomor 5 sampai nomor 10. Teksnya adalah sebagai berikut. Tony memiliki sebuah rak buku kecil yang terbagi atas 5 tingkat. Tingkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Tingkat 1 adalah yang teratas dan tingkat 5 adalah yang terbawah. Tony menyimpan buku-buku pelajarannya ke dalam rak dengan aturan sebagai berikut. 1. Buku pelajaran matematika disimpan tepat di atas buku pelajaran geografi, sedangkan buku pelajaran ekonomi diletakkan tepat di bawah buku geografi. 2. Buku pelajaran bahasa Indonesia diletakkan di atas buku pelajaran fisika, sedangkan buku pelajaran fisika dan kimia berada di atas buku pelajaran matematika. 3. Buku pelajaran kimia dan biologi diletakkan saling terpisah sejauh mungkin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian mungkin masih ingat bahwa di slide awal saya telah memperingatkan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian untuk memperhatikan penggunaan kata tepat yang mendahului waktu ataupun posisi yang disebutkan kemudian. Jadi kalau di sini adalah menyangkut masalah posisi, ya, posisi buku. Saya ambil contoh
Di sini pernyataan nomor 1. Buku pelajaran matematika disimpan tepat di atas buku pelajaran geografi. Itu artinya buku pelajaran matematika itu disimpan ya, atau diletakkan di atas buku geografi. Tidak ada jeda antara buku geografi dengan buku matematika. Jadi sehabis geografi langsung di atasnya adalah matematika. Begitu juga di sini dikatakan buku pelajaran ekonomi diletakkan tepat di bawah buku geografi. Jadi buku geografi di atasnya, kemudian langsung buku pelajaran ekonomi. Tetapi kalau tidak ada kata tepat, itu artinya ada buku lain yang membatasinya. Contohnya soal nomor 2. Di sini dikatakan bahwa buku pelajaran bahasa Indonesia diletakkan di atas buku pelajaran fisika. Tidak dikatakan tepat di atas. Jadi di sini hanya dikatakan diletakkan di atas buku pelajaran fisika. Jadi di atas buku pelajaran fisika mungkin ya atau pasti ada buku lain yang membatasinya dengan buku pelajaran bahasa Indonesia. Ya, bisa 1 buku, bisa 2 buku, ya bisa 3 buku, dan seterusnya. Tetapi yang pasti, buku pelajaran bahasa Indonesia itu berada di atas buku pelajaran fisika. Demikian juga di sini, buku pelajaran fisika dan kimia berada di atas buku pelajaran matematika. Jadi dia di dalam hal ini buku pelajaran fisika dan kimia berada di atas buku pelajaran matematika. Tetapi dia tidak tepat berada di atas buku pelajaran matematika. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi kita lihat soal pertanyaan untuk soal nomor 5 sampai nomor 10 ini di slide berikut ini. Pertanyaan soal verbal analytical reasoning. 5. Buku yang letaknya setingkat dengan buku bahasa Indonesia adalah A. Biologi, B. Ekonomi, C. Fisika, D. Geografi, E. Kimia. Soal nomor 6. Buku yang disimpan di tingkat ketiga adalah A. Fisika, B. Ekonomi, C. Matematika, D. Geografi, E. Bahasa Indonesia. Soal nomor 7. Urutan 5 buku dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah adalah A. Kimia, Fisika, Geografi, Matematika, Biologi. B. Bahasa Indonesia, Fisika, Matematika, Geografi, Ekonomi. C. Ekonomi, Fisika, Matematika, Geografi, Biologi. D. Fisika, Matematika, Geografi, Bahasa Indonesia, Kimia. E. Matematika, Geografi, Bahasa Indonesia, Biologi, Fisika. Kita lanjut. Soal nomor 8. Buku yang disimpan tidak berdampingan dengan buku yang lain adalah A. Fisika, Matematika, Geografi.
B. Kimia, fisika, biologi. C. Matematika, bahasa Indonesia, ekonomi. D. Bahasa Indonesia, biologi, geografi. E. Ekonomi, kimia, fisika. Soal nomor 9. Adik Tony mengambil buku fisika dan menyimpannya kembali di samping buku bahasa Indonesia. Tingkatan yang kosong adalah tingkat ke A5, B4, C3, D2, E1. Soal nomor 10. Buku yang terletak di tingkat 1 adalah A. Biologi, B. Ekonomi, C. Fisika, D. Geografi, E. Kimia. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita lihat pembahasannya di slide berikut ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita menganalisa data atau informasi yang telah kita peroleh sebelumnya. Nomor 1. A. Matematika disimpan tepat di atas geografi. Analisa kita buat catatan sementara informasi di atas. Jadi di sini kita menuliskan matematika di atas geografi. Seperti ilustrasi gambar yang saya buat ya. Kemudian selanjutnya B. Ekonomi diletakkan tepat di bawah geografi. Analisa kita buat catatan sementara dan gabungkan kedua informasi di atas, yaitu 1A dan 1B. Nah, di sini kita buat urutannya matematika, di bawahnya geografi, di bawahnya ekonomi. Kemudian informasi yang kedua, A. Bahasa Indonesia diletakkan di atas fisika. Lalu kita buat lagi ilustrasi gambar, yaitu bahasa Indonesia, kemudian di bawahnya fisika. Ya, memang di sini tidak dikatakan ya bahwa bahasa Indonesia diletakkan tepat di atas fisika. Tapi kita harus ingat ya bahwa di soal rak kecil milik Tony itu hanya 5 tingkat ya. Kebetulan kita telah mendapatkan 3 tingkat, yaitu matematika, geografi, dan ekonomi. Jadi tinggal menambahkan 2 tingkat lagi, itu pas 5 tingkat. Tapi nanti kalau kebetulan kurang tepat, hal itu bisa dikoreksi kembali. Kemudian informasi yang lain, ya masih informasi 2A, yaitu buku pelajaran kimia dan biologi diletakkan saling terpisah sejauh mungkin. Kemudian fisika dan kimia berada di atas matematika. Ya, informasi ini juga belum lengkap, terutama mengenai posisi kimia. Sehingga penggabungan dengan informasi sebelumnya, yaitu matematika, geografi, dan ekonomi, kemudian digabung dengan bahasa Indonesia dan fisika, itu ada 2 kemungkinan, ya terutama yang berkaitan dengan fisika dan kimia ini. Bisa kita lihat di slide berikut ini.
Jadi pada slide sebelumnya dikatakan bahwa ada dua kemungkinan, yaitu mengenai susunan buku di rak kecil milik Tony. Yang pertama adalah yang menyangkut posisi buku kimia. Kemungkinan pertama, susunannya dari atas ke bawah. Yang pertama bahasa Indonesia, kemudian di bawahnya yang kedua fisika dan kimia, kemudian yang ketiga matematika, keempat geografi, dan kelima yang paling bawah adalah ekonomi. Kemungkinan yang kedua, yang pertama adalah bahasa Indonesia dan kimia. Jadi bahasa Indonesia dan kimia berada pada tingkat yang sama, ya, atau tingkat yang paling atas, ya, yang pertama. Kemudian di bawahnya yang kedua fisika, ketiga matematika, keempat geografi, dan kelima ekonomi. Tetapi di sini di informasi nomor 3 kita mendapat tambahan informasi baru, yaitu buku pelajaran kimia dan biologi diletakkan saling terpisah. Analisa kita bahwa kimia harus diletakkan di tingkat paling atas, sedangkan biologi paling bawah agar terpisah sejauh mungkin. Jadi ilustrasi gambar yang diminta oleh soal telah selesai dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan soal di atas. Jadi kimia berada di paling atas, biologi berada di paling bawah. Jadi urutannya yang pertama adalah bahasa Indonesia dan kimia, kemudian yang kedua fisika, ketiga matematika, keempat geografi, kelima ekonomi dan biologi. Oke, kita lanjut untuk menjawab pertanyaan analytical reasoning ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan selesainya kita membuat susunan rak buku Tony, maka dengan mudah kita menjawab soal yang ditanyakan. Seperti soal nomor 5, yaitu buku yang letaknya setingkat dengan buku bahasa Indonesia adalah, maka jawabannya adalah E, ya, yaitu kimia. Kemudian nomor 6, buku yang disimpan di tingkat ketiga adalah jawabannya C, matematika. Ketujuh, urutan 5 buku dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah adalah bahasa Indonesia, fisika, matematika, geografi, ekonomi. Mengapa di sini kimia dan biologi tidak dimasukkan? Karena yang berurutan adalah bahasa Indonesia, fisika, matematika, geografi, dan ekonomi, ya. Sedangkan kimia dan biologi itu ya adalah di sampingnya, ya. Seperti misalnya kimia, dia berada di samping
bahasa Indonesia ya. Biologi ya berada di samping buku ekonomi. Kemudian pertanyaan nomor 8, buku yang disimpan tidak berdampingan dengan buku yang lain adalah titik-titik. Jadi yang ditanyakan adalah buku yang satu-satunya berada di tingkat tersebut. Maka jawabannya adalah fisika, matematika, geografi. Ya. Fisika di tingkat 2, matematika di tingkat 3, dan geografi di tingkat 4. Kemudian soal nomor 9, adik Tony mengambil buku fisika dan menyimpannya kembali di samping buku bahasa Indonesia. Tingkatan yang kosong adalah tingkat ke titik-titik. Maka jawabnya adalah D, yaitu tingkat kedua. Soal nomor 10, buku yang terletak di tingkat 1 adalah kimia. Karena bahasa Indonesia tidak termasuk salah satu opsi jawaban. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sampailah kita kepada soal verbal analytical reasoning nomor 11 sampai dengan nomor 14. Kebetulan soal ini juga merupakan satu paket sama seperti soal sebelumnya. Teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal nomor 11 sampai 14. Teksnya adalah sebagai berikut. Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda, Aga, Didi, Lala, Ira, Gael, Michael, Rani, dan Togi duduk mengelilingi satu meja bundar. Pertama, Gael duduk berseberangan dengan Aga. Kedua, Michael duduk di antara Togi dan Lala. Ketiga, Ira dan Lala duduk tepat berhadapan. Keempat, Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Jadi di sini saya membuat catatan agar lebih mudah menganalisa data. Sebaiknya nama-nama di atas diambil huruf depannya saja, yaitu Aga, A, Didi, D, Lala, L, Ira, I, Gael, G, Michael, M, Rani, R, dan Togi, T. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya kita menganalisa data atau informasi yang telah kita peroleh sebelumnya. Yang pertama, Gael duduk berseberangan dengan Aga. Pemilihan posisi Gael dan Aga dapat dilakukan secara acak. Yang penting keduanya saling berseberangan. Maka hasilnya adalah terbentuk sebuah garis lurus GA ataupun AG yang membagi 2 lingkaran, sebelah bawah dan sebelah atas. Dan sisanya tersisa 6 kursi lagi. Karena 2 kursi telah diduduki secara pasti oleh Gael dan Aga.
Kemudian informasi yang kedua, Michael duduk di antara Togi dan Lala. Yang pasti Michael duduk di tengah. Tidak ada informasi yang menjelaskan siapa di antaranya yang berada di sebelah kiri dan siapa yang di sebelah kanan. Di sini kita mencoba tiga kursi di sebelah atas garis AG. Ya. Jadi berarti M berada, kalau di gambar lingkaran ya, dia berada di paling atas. Ya. Tapi di sini Togi dan Lala posisinya belum pasti berada di kanan atau di kiri, ya, sehingga kita membuat dua kemungkinan, ya, kemungkinan Toga di kiri atau kemungkinan L yang di kiri. Makanya kita tulis T garis miring L. Atau kemungkinan yang kedua, Lala yang di kanan atau Toga yang di kanan. Maka kita menulisnya L garis miring T. Oke, kita lanjutkan analisa data kita pada slide berikutnya. Kemudian informasi yang ketiga, Ira dan Lala duduk tepat berhadapan. Karena posisi Toga dan Lala belum jelas, sebelah kanan atau sebelah kiri Michael, maka demikian pula dengan Ira. Ya, jadi di sini Ira mempunyai dua kemungkinan, ya. Yang pertama, Ira berada di sebelah Gael atau Ira berada di sebelah Aga. Kemudian informasi yang keempat, Togi duduk dua kursi terpisah dari Aga. Togi duduk dua kursi berlawanan arah jarum jam terpisah dari Aga, sehingga dengan demikian posisi Lala pun menjadi jelas. Ya, jadi di sini kita lihat karena Togi duduk dua kursi berlawanan arah jarum jam terpisah dari Aga, maka Togi berada di sebelah kanan Michael. Jadi dia bersebelahan dengan Gael. Ya. Jadi dengan demikian posisi Lala menjadi jelas bahwa dia berada di sebelah kiri Michael, berdekatan dengan Aga. Ya, itulah mengapa di sini dikatakan dengan demikian posisi Lala pun menjadi jelas dan otomatis posisi Ira pun diketahui. Seperti informasi sebelumnya bahwa Ira dan Lala duduk berhadapan. Jadi posisi Ira adalah berada di sebelah kanannya Gael.
berada di sebelah kanan Gael. Sekarang tinggal 2 posisi lagi yang belum diketahui, yaitu Rani dan Didi. Ya, seperti pada gambar di sini kita lihat posisi tersebut, yaitu siapa yang berhadapan dengan Michael, ya, atau berseberangan dengan Michael, dan siapa pula yang berseberangan dengan Togi. Ya. Ada dua posisi lagi yang belum terisi. Ya. Kita lanjut ke slide berikut ini. Di sini langsung ada pertanyaan, tetapi mudah-mudahan dari pertanyaan ini kita mendapat informasi baru. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Beberapa kemungkinan di bawah ini yang tidak benar adalah: A. Ira duduk di antara Rani dan Gael. B. Lala dan Didi dipisahkan oleh Aga. C. Michael duduk di antara Togi dan Lala. D. Ira dipisahkan 2 kursi dengan Aga. E. Didi duduk di antara Gael dan Togi. Jadi kita menggunakan ilustrasi gambar kita yang terakhir, ya, di mana masih ada 2 posisi lagi yang belum terisi. Tetapi dengan ilustrasi gambar ini kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang diajukan di sini, yaitu yang mana kemungkinan yang tidak benar. Kita lihat satu persatu, ya. Ira duduk di antara Rani dan Gael. Ira duduk di antara Rani dan Gael. Jadi ini kemungkinan benar, ya. Berarti kalau Ira duduk di antara Rani dan Gael, Ira di tengah diapit oleh Gael dan Rani. Jadi kita simpan dulu opsi yang pertama ini. Kemudian kita lanjut ke opsi berikutnya, yaitu Lala dan Didi dipisahkan oleh Aga. Jadi Aga berada di tengah. Jadi hal ini juga kemungkinan benar, ya. Oleh sebab itu kita simpan lagi opsi B ini. Kita lanjutkan ke opsi berikutnya, yaitu C. Michael duduk di antara Togi dan Lala. Ya, opsi ini benar, ya, karena di gambar jelas bahwa Michael berada di tengah-tengah, diapit oleh Togi dan Lala. Kemudian berikutnya D. Ira
Dipisahkan 2 kursi dari Aga. Opsi ini juga benar, ya, yaitu dipisahkan oleh 2 posisi kosong tadi, ya. Jadi Aga dan Ira dipisahkan 2 kursi searah jarum jam, ya. Jadi D ini juga benar. Kemudian yang terakhir E. Didi duduk di antara Gael dan Togi. Didi duduk di antara Gael dan Togi. Maka opsi yang terakhir inilah yang tidak benar, ya, karena Gael dan Togi itu bersebelahan, ya, tepat bersebelahan. Jadi tidak ada yang dia apit. Ya, jadi kemungkinan yang tidak benar adalah E, ya, Didi duduk di antara Gael dan Togi. Tapi dari pernyataan dari opsi jawaban yang diberikan, ya, kita mendapatkan informasi tambahan, ya, sehingga diketahui posisi Rani dan Didi, ya. Ira duduk di antara Rani dan Gael. Nah, berarti Rani itu berada di sebelah Ira. Jadi Rani tepat berhadapan atau berseberangan dengan Michael. Ya, berarti yang posisi satu lagi adalah posisi untuk Didi. Ya. Jadi dia berada di sebelah kiri Aga atau berada di sebelah kanannya Rani. Ya, ini juga sesuai dengan informasi dari opsi B, ya. Lala dan Didi dipisahkan oleh Aga. Ya, jadi dari tambahan informasi yang berasal dari opsi jawaban ini, kita telah mendapatkan informasi yang utuh, ya, untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Kita lanjut ke pertanyaan soal berikut ini. Pertanyaan soal nomor 12. Bila Michael dipisahkan oleh 2 kursi dengan Didi, pernyataan di bawah ini yang benar adalah titik-titik. A. Michael dan Rani dipisahkan oleh 2 kursi. B. Michael dan Aga duduk berseberangan. C. Didi dan Togi duduk berhadapan. D. Lala duduk di sebelah Gael. E. Rani duduk di dekat Togi. Jadi seperti soal yang sebelumnya, apabila kita telah mendapatkan suatu ilustrasi gambar yang utuh, yang lengkap, maka dengan mudah kita menjawab soal-soal yang ditanyakan, seperti halnya soal nomor 12 ini. Jadi kalau kita periksa satu persatu opsi jawaban yang diberikan, kita langsung
tahu ya apakah opsi tersebut salah atau benar. Opsi A, Michael dan Rani dipisahkan oleh 2 kursi. Ya, jadi kalau Michael dan Rani itu berhadapan, ya, tepat berhadapan. Mereka dipisahkan oleh 3 kursi, ya, bukan 2 kursi, yaitu kursi Lala, Aga, dan Didi. Itu kalau di sebelah kirinya Michael, ya. Tapi kalau di sebelah kanannya Michael pun dipisahkan oleh 3 kursi, yaitu kursinya Togi, Gael, dan Ira. Jadi opsi A ini adalah tidak benar, ya. Kemudian yang B, Michael dan Aga duduk berseberangan. Ini juga tidak benar karena yang berseberangan dengan Michael itu adalah Rani. Kemudian yang C, Didi dan Togi duduk berhadapan. Ya, ini pernyataan yang benar, ya. Kalau kita periksa lagi yang D, Lala duduk di sebelah Gael. Lala duduk di sebelah Gael, ya. Lala dengan Gael itu dipisahkan oleh 2 kursi, ya. Oleh kursinya Michael dan kursinya Togi. Kemudian opsi yang terakhir, Rani duduk di dekat Togi, ya. Rani dengan Togi itu jaraknya 2 kursi, yaitu kursinya Ira dan kursinya Gael. Jadi jawaban yang tepat adalah C, Didi dan Togi duduk berhadapan. Kita lanjut ke pertanyaan soal pada slide berikut ini. Pertanyaan soal nomor 13. Bila Michael dan Rani duduk berseberangan, pernyataan di bawah ini yang benar adalah titik-titik. 5 opsi jawaban yang diberikan. A, Gael duduk berhadapan dengan Didi. B, Gael duduk di sebelah Michael. C, Lala duduk di sebelah Didi. D, Rani duduk di antara Ira dan Didi. D, Didi duduk di antara Aga dan Lala. Jadi di sini dikatakan bahwa Michael dan Rani duduk berseberangan, ya. Pernyataan ini tepat sekali dengan ilustrasi gambar yang kita buat, ya. Jadi dari 5 opsi jawaban ini kita cek satu persatu. A, Gael duduk berhadapan dengan Didi. Opsi A ini salah, ya, karena yang berhadapan dengan Didi adalah Togi, ya. Kemudian yang B, Gael duduk di sebelah Michael. Ini juga salah karena yang duduk di sebelah Michael adalah Togi dan Lala. Kemudian C, Lala duduk di sebelah Didi. Ini juga salah karena yang berada di sebelah Didi ialah Rani dan Aga. Kemudian D, Rani duduk di antara Ira dan Didi. Ya, inilah pernyataan yang benar karena Rani duduk diapit oleh Ira dan Didi. Jadi jawabannya adalah D, Rani duduk di antara Ira dan Didi. Kita lanjut ke pertanyaan soal yang terakhir, nomor 14. Pertanyaan soal nomor 14. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah titik-titik.
A. Didi duduk di antara Gael dan Togi. B. Rani duduk dipisahkan 2 kursi dengan Togi. C. Rani dan Didi duduk tepat berseberangan. D. Togi duduk di seberang Rani. E. Michael duduk berhadapan dengan Didi. Jadi kalau kita cek satu persatu 5 opsi jawabannya yang diberikan ini, yaitu A. Didi duduk di antara Gael dan Togi. Didi duduk di antara Rani dan Aga. Jadi yang A ini salah. Kemudian B. Rani duduk dipisahkan 2 kursi dengan Togi. Ya, ini yang benar, yaitu kursinya Gael dan Ira. Kemudian kita cek lagi yang lain ya. Yang C, Rani dan Didi duduk tepat berseberangan. Rani dan Didi tidak duduk berseberangan ya, karena yang berseberangan dengan Rani itu Michael. Jadi yang C ini salah ya. Kemudian D, Togi duduk di seberang Rani. Ini juga salah ya, karena yang duduk di seberang Rani itu adalah Michael ya. Yang di seberang Togi adalah Didi. Michael duduk berhadapan dengan Didi. Ya, Michael berhadapan dengan Rani, ya, bukan dengan Didi. Didi berhadapan dengan Togi. Jadi jawabannya adalah B. Rani duduk dipisahkan 2 kursi dengan Togi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya rasa sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai analytical reasoning. Kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang belum mengklik like atau subscribe, kami mohon untuk mengklik like dan subscribe. Untuk materi berikutnya, kita akan melanjutkan analytical reasoning ini. Dan juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jangan lupa pula untuk mengikuti materi TKDA kami yang lain, yaitu materi TKDA kemampuan numerik dan materi TKDA kemampuan figural. Atas perhatian dan partisipasinya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu kembali dengan kami pada video berikutnya.